Wahyu, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa sedih, tapi kamu jangan menyerah sama yang namanya manusia. Radio Talk. Radio Talk, saatnya bicara di radio di podcastnya RRI Pekanbaru, Radio People. Kalau bicara sekarang ini, waduh, aku sedikit bingung ya, karena banyak sekali baca berita-berita informasi. Anak muda dikit-dikit putus cinta ingin mengakhiri hidup, gagal dalam pekerjaan ingin mengakhiri hidup, terjadi bullying di mana-mana juga ingin mengakhiri hidup. Tapi sebenarnya seperti apa sih dinamika seperti ini? Tapi kali ini kita punya seorang narasumber yang luar biasa, masih muda. Beliau ini seorang trainer juga, motivator juga dari salah satu manajemen yaitu Insani Management, dan beliau juga seorang direktur cabang Pekanbaru. Waduh, kita langsung sapa ada Dirga Wahyuri. Halo Dirga, apa kabar? Baik bang. Waduh, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Wah, ini ngomong-ngomong nih, kita kenalan dulu. Insani Management, ini apa sebenarnya nih? Insani Management itu sebuah lembaga pelatihan pengembangan ya, yang membina anak-anak muda terutama, tapi saat ini mungkin fokusnya lebih ke public speaking, trainer, motivator dan sebagainya gitu. Tapi juga ada beberapa dari teman-teman itu yang memang basicnya itu ada yang lebih ke entrepreneur, menulis gitu. Jadi ibaratnya mengarahkan orang sesuai dengan passionnya ya? Iya benar banget, sesuai passion mereka. Tapi ngomong-ngomong, sebelum kita menanggapi apa clue yang aku beri di awal, tapi kita penasaran dulu. Ngomong-ngomong, gimana sih ceritanya hingga akhirnya Dirga menjadi seorang motivator, seorang trainer? Apakah memang sejak dulu sudah inilah menjadi cita-cita? Karena kalau aku kenal nih ya, seorang trainer atau motivator ini ngehitsnya ini di era-era sekarang ini. Kalau dulu-dulu banget kita agak jarang nih mengenal seorang motivator atau trainer. Kayak gimana sih istilahnya akhirnya berada atau kecemplung di sini? Kecemplung ya. Jadi sebenarnya udah pengen jadi seorang pembicara itu dari kecil sebenarnya, bahkan dari SD gitu. Kadang kita kan kalau ada kegiatan seperti Maulid Nabi ini, bocil-bocil kan kadang hobinya cuma nunggu kuenya aja. Tapi rupanya kemarin itu pernah waktu kecil itu ketemu sama ustadz yang ngisi materinya, lucu, seru banget nih, jadi kayak wah pengen banget nih, kapan ya aku bisa berdiri di depan itu gantikan beliau dan sebagainya gitu. Walaupun sekarang jadi trainer bukan jadi ustadz. Tapi tanpa sadar kalau kita lihat juga ya. Kalau aku sih menilai ya, Radio People, kalau secara gamblang bahwasanya seorang ustadz itu juga seorang motivator hidup. Benar nggak sih? Benar banget, iya. Cuman mungkin dia lebih terfokus, arahnya mungkin berbeda ya. Kalau kita kan mungkin lebih umum gitu. Karena memang rupanya menyampaikan kebahagiaan itu, menyampaikan kebaikan tuh nggak harus jadi ustadz rupanya. Benar. Gitu. Mungkin tapi juga ini punya efek yang baik juga dan juga berguna bagi orang banyak. Iya, benar banget. Tapi ngomong itu berarti dari kecil punya sebuah apa ya? Keinginan, ketertarikan, passion di dunia, mungkin kalau kita bisa bilang bicara di depan umum gitu. Karena kan saya juga hobi banget ngomong gitu, suka cerita juga gitu. Jadi pengen sih punya passion yang bisa menyalurkan hobi gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau orang yang punya passion nggak sesuai sama hobinya susah juga. Benar. Tapi kalau aku dulu hobinya apa loh? Berdiam diri di rumah sebenarnya. Jauh kan? Jadi akhirnya tertarik, kemudian sekolah, kuliah gimana? Baik. Sebenarnya mulai terjun langsung itu pas kuliah gini, pas lagi kuliah gini. Walaupun jurusannya nggak sesuai sama hal yang digelutin sekarang, kan kebetulan lagi jurusan ilmu hadis. Tapi sesuai dengan cerita dulu ya? Iya, tapi sesuai dengan cerita dulu. Yang penting cerita dulu nih. Iya, baik. Tapi dari itu semua ada manfaat tersendiri. Mungkin karena kita dari hadis, jadi ada basic yang ingin kita sampaikan. Mungkin basicnya keagamaan juga bisa gitu. Jadi nggak cuman di umum aja gitu. Ternyata ada manfaatnya juga. Jadi dalam artian sebenarnya bukan meleset secara artian berbeda jauh, tapi sebenarnya hanya sedikit bergeser saja ya. Iya, benar banget. Karena dalam artian motivasi hidup banyaknya ada di hadis. Benar banget. Benar ya? Ada juga. Nah, ini bergabung dengan
Insani Management, dan kali ini menjadi direkturnya langsung nih untuk cabang Pekanbaru. Gimana ceritanya sih? Nah, sebenarnya mulai bergabung di Insani Management itu dari tahun 2020. Ya, 2020. Itu setelah COVID kan menjelang transisi ya, antara masuk offline dan online. Itu kelihatan ada lembaga dari teman juga, Andika, itu ikut kegiatan. Wah, keren banget nih, pengen banget ikut. Tapi mulai dari pelatihannya dulu nih Bang, karena kita biasa cuma bisanya ceramah gitu, tapi belum bisa jadi trainer gitu. Jadi ketemu sama lembaga itu, ikut pelatihannya, oh ternyata public speaking itu luas gitu, nggak cuman kita nyampaikan materi dengan formal dan sebagainya, rupanya juga bisa dengan cara yang berbeda juga. Ikut pelatihan, kemudian diajak sama teman, mau ikut nggak gitu ke Insani, ayo boleh gitu. Mulai dari tim Insani dulu, baru setelah itu tahun 2024 ini mungkin awal tahun ini dilantik lagi menggantikan Andika menjadi direktur cabang Pekanbaru gitu. Karena mungkin kan karena Andika udah selesai dibina, udah bisa dilepas, diserahkan kembali jabatannya ke saya yang masih harus dibina juga pastinya gitu. Karena kan kita nggak bisa asal ngelepas aja nih orang-orang yang memang mesti perlu lagi dibina, tapi orang-orang yang sudah mapan secara kemampuannya juga mungkin udah cukup gitu. Dia harus lebih sering lagi. Lebih meningkatkan diri lagi ya. Dalam artian upgrade diri skill ya. Benar banget. Wow, luar biasa. Sekarang menjadi seorang direktur cabang Pekanbaru. Tapi ngomong-ngomong nih, seperti yang di awal aku sudah sampaikan tadi. Kita ngomongin anak muda nih. Iya, benar banget. Dalam artian Dirga juga seorang anak muda yang ngerasa nggak sih? Kalau era sekarang ini orang cepat sekali putus asa, anak-anak muda. Banyak. Kayaknya kalau aku bisa bilang terkena gangguan, bukan gangguan ya, lebih tepatnya terkena masalah mental nih. Bener banget. Mental illness kata orang istilahnya ya. Gimana sih menanggapi hal itu? Dan apa sih yang memang harus dilakukan anak muda agar terhindar dari yang namanya patah hati, kemudian juga mengakhiri di hidup dan sebagainya. Dalam artian suatu yang bukan budaya kita nih. Dalam artian kalau bicara kita kan kalau gagal itu adalah, kalau versi kita adalah kesuksesan yang tertunda. Ini kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang mungkin gampang patah hati ya Bang ya, mungkin itu lebih tepatnya karena mereka belum pernah gagal aja. Mungkin kan kalau anak zaman sekarang mungkin hidupnya udah cukup enak, sudah fasilitasnya lengkap gitu. Jadi tiba-tiba datang sebuah momen di mana fasilitas itu atau kehidupan nyamannya itu nggak bisa membantunya, itu bikin dia jatuh. Kalau orang-orang zaman dulu karena memang mereka hidup di zaman yang mungkin sedikit sulit, sehingga mental mereka lebih terbentuk gitu. Mungkin lebih di situ mungkin permasalahannya. Karena ada sering lihat meme di Instagram itu, zaman yang susah menghasilkan orang yang kuat. Orang yang kuat menghasilkan zaman yang bahagia. Zaman yang bahagia menghasilkan orang yang lemah. Gitu. Baik, berarti sampai sana sebenarnya arahnya sekarang kondisinya semua serba acep mudah ya. Serba mudah. Malah menyebabkan itu menjadi sebuah hal yang mentalnya bermasalah. Tapi ngomong-ngomong, itu juga menjadi penyebab berjamurnya manajemen seperti ini, dalam artian yang memberikan sebuah motivasi, kemudian juga menjadi penawar nih untuk masalah-masalah yang ada. Tapi ngomong-ngomong nih, banyak nggak dari mungkin orang-orang yang mungkin mengikuti program-program trainer ataupun motivator yang rata-rata berbasic diri yang mungkin merasa aduh aku nih gagal nih, aku nih orang yang selalu merasa mungkin merasa dirinya itu lemah atau merasa dirinya itu nggak ada sesuatu yang positif. Ini kayak gitu. Pernah nggak atau sering nggak sih? Pernah ketemu dan juga sekarang udah ngelihat perubahannya juga. Pernah ada satu mungkin termasuk teman juga yang gabung juga di pelatihan Insani juga. Awalnya beliau ini introvert banget nih, introvert banget gitu. Tapi kemudian kemarin ketika kita buka sebuah training public speaking for millennial dan kita minta dia jadi sebagai MC dulu nih, jadi MC-nya gitu kan, kebetulan kemarin saya ngisi, beliau jadi MC-nya. Powerful banget karena memang yang namanya perubahan kan pasti dimulai dari sebuah langkah kecil tentunya. Nah, dari situ udah ngelihat bahwasanya sebenarnya orang zaman sekarang itu mudah berubah.
bukan hanya dari dalam konteks yang buruk aja, ternyata juga konteks yang baiknya juga gitu. Ketemu juga orangnya dan alhamdulillah punya impact dia juga lumayan besar banget. Bukan cuma karena lembaganya yang melatihnya juga kan, tapi memang karena dirinya sendiri juga. Gitu. Oke. Jadi memang kayaknya dirinya di-upgrade, jadi intinya jadi orang yang kuat seperti itu ya. Iya, benar banget. Lembaga ini kan cuma sebagai pendukung. Iya. Oke. Karena kan akan kembali ke kita juga. Tapi ada pesan-pesan Dirga buat Radio People yang mungkin sekarang ini lagi apa ya, yang tadi kita bilang nih. Lagi waduh, aku ini nggak pede nih. Aku ini nggak kayak si Dirga nih yang keren misalnya. Nggak kayak si Ani yang hebat, aku nih apalah. Kayak gimana sih dalam arti menumbuhkan semangat, motivasi diri menjadi orang yang kuat, orang yang mungkin bisa menilai kemampuan dirinya sendiri yang dengan lebih baik. Mungkin untuk teman-teman yang masih merasa dirinya ini bukan siapa-siapa, untuk teman-teman yang merasa dirinya masih merasa rendah ya barangkali gitu ya Bang ya. Mungkin lebih tepatnya teman-teman cuma belum menemukan aja passionnya di mana. Sebenarnya dari kita itu punya passionnya tersendiri. Dari kita itu punya skill kita masing-masing. Mungkin karena saya suka ngomong, makanya saya jadi seorang pembicara gitu. Nah teman-teman mungkin ada, aku nggak pandai ngomong Bang, tapi aku punya banyak ide. Mungkin dia bisa dengan desain grafis. Untuk teman-teman mungkin aku jago nulis, tapi nggak pandai ngomong. Nggak apa-apa, jadilah penulis. Tinggal temukan aja passion kamu. Karena kebahagiaan itu ketika kita udah nemu nih passionnya di mana. Nah supaya kita nggak jatuh juga, penting banget nemukan teman-teman yang memang satu visi. Kadang-kadang kenapa kita juga merasa rendah karena kita nggak ketemu sama orang-orang yang satu visi. Oh dia terlalu tinggi ya, apa segala macamnya. Kita mungkin bakalan sukses, tapi waktu kita mungkin hanya yang berbeda. Jadi ibaratnya di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat. Bener banget Bang. Itu ya. Iya. Oke, dalam banget. Tapi ngomong-ngomong, sekarang ini kan seorang motivator itu juga menjadi sebuah cita-cita. Banyak orang yakin ingin menjadi seorang trainer atau motivator. Wah keren nih, bicara di depan umum, bisa menginfluence, bisa mempengaruhi, bisa mengajak. Kalau seandainya Radio People ingin menjadi seorang motivator atau trainer, apa sih tipsnya? Nah itu dia. Mungkin tipsnya sederhana ya, belajar dari pengalaman masing-masing. Setiap dari kita kan pasti punya pengalaman gitu. Banyak hal yang bisa kita ceritakan, tak harus dengan pengalaman orang. Gitu, bisa juga dengan pengalaman kita. Kalau merasa pengalaman aku nggak ada yang hebat-hebat banget, bisa kita ambil pengalaman orang lain juga nggak ada masalah. Tapi bakalan lebih dapat experience-nya jika seandainya kita mendapatkan dari pengalaman diri kita sendiri. Karena apa? Kita udah merasakannya Bang. Mungkin kita lebih relate. Oh, aku udah memang pakem banget nih di sini gitu. Ada beberapa pengalaman kayak contoh saya sering banget bahas masalah bully. Karena saya dulu korban bully gitu contohnya. Nah, kenapa saya lebih sering ngomong itu? Karena apa? Ini saya dulu seperti ini, tapi saya bisa bangkit. Nah, orang-orang di luar sana bakalan ngelihat apakah benar apa yang kita sampaikan itu betul atau enggak, tergantung bagaimana diri kita dulu, gitu. Jadi experience kita tuh kalau bisa diperbanyak, makanya jangan takut untuk mencoba pengalaman lah, banyak pengalaman dan sebagainya. Tapi ngomong-ngomong, seriusan ini menjadi korban bullying? Iya, benar banget. Di SMP. Kalau orang ngerasa pasti nggak akan berpikiran kamu pernah jadi korban bullying, apalagi seorang motivator. Tapi bullying seperti apa sih yang mungkin kamu rasakan mungkin? Ini bullynya lebih ke dikucilkan Bang. Kita sampai nggak dianggap ada sama sekali. Itu bakal jauh lebih parah daripada diledek dan sebagainya. Kita bisa bayangin kalau seandainya bahkan yang bully itu bukan teman-teman sekolah tapi juga guru. Iya. Saya dikucilkan karena penyebabnya apa? Waktu kelas 1 SMP itu ada satu anak itu nggak senang sama saya. Nggak tahu lah kenapa gitu kan. Karena beliau mungkin anak ketua yayasan ya, mungkin dia lebih merajalela di situ. Ketika dia ditegur sama guru itu dipecat. Nah semenjak itu nggak ada lagi yang berani ngebela saya. Semua pada diam semua. Ketika saya diganggu apa segala macam, semua pada diam, termasuk para guru-guru gitu. Tapi alhamdulillah ketemu sama guru baru yang pengen ketemu sama saya. Dia penasaran nih kenapa seorang Wahyu itu bisa dibully dan sebagainya. Dan bahkan saking parahnya bullynya sampai mikir gak bisa percaya lagi sama yang namanya manusia. Gitu. Ketemu sama guru itu, dia cuma nanya, betul nggak kamu buat itu? Saya kan difitnah di situ. Betul nggak kamu buat itu? Saya cuma bilang nggak mungkin, Sat.
Oh yaudah saya percaya. Saya heran. Kenapa? Karena sebelumnya para guru-guru itu kayak udah disumpah kayak Quran. Masih saya bilang enggak. Mereka masih nggak percaya. Tapi guru itu pada cuma bilang, oke, saya percaya. Saya cuma bilang enggak, oke, saya percaya. Saya tanya alasannya kenapa? Karena kamu nggak lari. Gitu. Kemudian ada satu kalimat yang bikin saya berubah dari guru itu, Wahyu, kamu boleh patah hati, kamu boleh kecewa, kamu boleh merasa sedih, tapi kamu jangan menyerah sama yang namanya manusia. Baik, luar biasa. Itu jadi sebuah motivasi tersendiri ya. Bener banget, makanya jadi bangkit lagi. Sebenarnya kalau kita bisa bilang sebuah bullying itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat orang down. Benar ya? Bener banget. Tapi di satu sisi bisa menjadikan orang itu menjadi orang yang kuat. Iya, benar banget. Ada terakhir benar-benar terakhir ya. Pesan khusus buat orang-orang di luar sana yang mungkin sering banget kena bullying atau mungkin ya bisa dikatakan sering mentalnya kena gara-gara ya itulah dikucilkan, kemudian dihina, supaya mereka bisa tetap menjadi orang yang tetap kuat seperti mungkin contohnya dia. Mungkin sama seperti yang guru saya sampaikan, karena ini bentuk khidmat saya sama guru saya, bentuk hormat saya sama guru saya. Mungkin untuk teman-teman semua yang mungkin pernah dibully, pernah dikucilin, pernah direndahkan, tidak peduli siapapun itu, silahkan nangis, silahkan sedih, silahkan galau, silahkan. Tapi ingat, jangan nyerah sama yang namanya manusia. Mungkin kebetulannya aja kita ketemu sama orang-orang yang memang tidak suka sama kita. Tapi percaya enggak atau tidaknya, kita bakalan ketemu sama orang-orang yang bakalan suka sama kita. Oke, luar biasa. Thank you banget kehadiran Dirga Wahyuri spesial di podcastnya RRI Pekanbaru di Radio Talk. Wah, senang banget. Tapi yang pastinya sampai ketemu di lain kesempatan ya. Amin. Baik Radio People, sampai di sini kebersamaan kita spesial di episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Dah. Radio Talk.